Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di dalam kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab tentang akhlak dan budi pekerti keseharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada kesempatan ini di dalam babu majaa fi jalsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang sikap duduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat hadis yang bersumber dari Qabilah binti Makhramah radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa qa'idul qarfasa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah al-mutakhashshi' fil jilsa fa ur'idtu min al-faraq. Yaitu Qabilah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk qurfasa. Itulah makanya kita ini selalu meniru gaya Rasulullah. Bahkan cara duduk kita pun harus meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabilah melihat waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid dan Rasulullah sedang duduk kurfasa. Bagaimanakah duduk yang disunnahkan oleh Nabi? Yaitu salah satunya adalah duduk kurfasa. Bagaimana bentuk duduk kurfasa itu? Bentuk duduk kurfasa itu adalah bertumpu pada pinggul. Kemudian kedua paha merapat ke perut dan tangan memegang betis. Itu posisinya seperti ini. Seperti ini. Kemudian paha dirapatkan ke perut, kemudian seperti ini. Ini adalah duduk kurfasa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontohkannya. Kemudian ikhwatul iman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabilah berkata, manakala aku melihat Rasulullah sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub karena wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk seperti gaya Rasulullah itu akan menampakkan wibawa kita sebagai seorang muslim. Kemudian ikhwatul iman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abbad bin Tamim berkata bahwa pamannya bercerita, annahu ra'an nabi mustalqiyan fil masjid wa wadi'an ihda rijlaihi al-ukhra. Ini juga salah satu cara berbaring yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbad bin Tamim berkata, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring terlentang di masjid. Nabi selalu berbaring terlentang di masjid. Ingat, Nabi melarang kita tidur secara terlungkup, karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan la tanam ala batnik, jangan tidur di atas perut. Berbaring terlungkup itu sangat tidak sehat dan dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu cara berbaring yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika berbaring terlentang. Berbaring terlentang begini caranya, kemudian kaki ditumpukkan ke atas kaki selanjutnya seperti ini. Ini adalah cara berbaring yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu contoh duduk yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dalam riwayat hadis yang lain mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Apabila Rasulullah duduk di masjid, maka ia duduk secara ihtiba dengan kedua tangannya. Duduk dengan ihtiba itu sama seperti duduk kurfasa seperti awal tadi. Akan tapi bedanya, duduk dengan ihtiba adalah sambil bersandar di tembok. Begitulah cara duduk yang dikatakan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang sebelum kita melangkah kepada sunnah ini, sunnah itu, berbicara tentang bid'ah ini, bid'ah itu, genggam dulu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, baca dulu, dalami dulu. Semoga dengan itu kita dapat meniru dan mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.